bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kesenangan sehingga kita masih bisa beraktivitas. Shalawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yang mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Haji Suhaimi bin Aziz, selaku dosen mata kuliah Metode Bisnis Islam dan teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, saya Aulia Nurikata sebagai peserta presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membuka presentasi pada kesempatan kali ini, ada baiknya sama-sama kita melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hafizah Rahmah. Kepada Hafizah dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hafizah Rahmah. Saya pemateri pertama yang akan membacakan berdua kajian teori. A. Landasan agama. Memang agak sulit untuk paham secara pasti tentang agama diteliti secara psikologi. Sebab di dalam agama itu sendiri telah terkandung di dalamnya pengaruh agama terhadap jiwa. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan keadaan jiwa orang-orang yang beriman ataupun sebaliknya. Orang-orang kafir, sikap, tingkah laku, dan doa-doa. Di samping itu ada juga ayat-ayat berbicara tentang kesehatan mental, penyakit, dan gangguan kejiwaan, serta kelainan sifat dan sikap yang terjadi kegoncangan kejiwaan sekaligus tentang perawatan jiwa. B. Landasan teoritis. Dalam Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia. C. Kajian teori secara umum. 1. Pengertian psikologis. Psikologis berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu psikologis, yang merupakan gabungan dari psi yang artinya sebuah jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan secara etimologi, psikologis adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu tentang jiwa, baik gejalanya, proses terjadinya, maupun latar belakang kejadian tersebut. Sedangkan menurut Dakin, psikologis yaitu membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, psikologis merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, psikologis adalah semua ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku, terbuka dan tertutup manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup yaitu meliputi berpikir, keyakinan, perasaan, dan sebagainya. Jadi, dari beberapa definisi di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa psikologis ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok, dalam hubungannya terhadap lingkungan yang berbentuk dua jenis, yaitu tingkah laku terbuka dan tingkah laku tertutup. Baiklah, saya Aulia Nurikata. Pemateri kedua akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama pendekatan dan psikologis. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Pengertian pendekatan adalah suatu proses pendekatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang diri. Sedangkan psikologis adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis manusia dengan lingkungannya. Secara etimologi, psikologi ini terdiri dari dua kata, yaitu psikis dan logos, yang dimana artinya yaitu ilmu tentang jiwa. Banyak sekali para ahli yang mendefinisikan pengertian tentang psikologi ini, tetapi di dalam makalah kami, pemakalah hanya menuliskan beberapa para ahli saja, yaitu yang pertama ada Plato, Aristoteles, dan Morgan Sedekin. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologis ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Sedangkan menurut Morgan Sedekin, ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dengan hewan. Pendekatan psikologis ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena keberagamaan manusia yang dijelaskan dengan mengurai keadaan jiwa manusia. Pendekatan psikologi dalam studi Islam yaitu usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Karena dalam ajaran agama sering sekali kita mendengar istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Dengan ilmu jiwa ini, selain kita mengetahui tingkatan keagamaan yang dihayati dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang dengan tingkatan. Saya akan membahas tentang segi pelajaran pengembangan psikologi. Dibandingkan dengan ilmu disiplin lain, psikologi merupakan ilmu yang relatif mudah. Namun demikian, dalam lintasan sejarah psikologi, banyak para ahli telah menulis tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu tergolong muda sekitar akhir 1800-an, tapi manusia di sepanjang sejarah telah memperhatikan masalah psikologi, seperti filsuf Yunani
terutama Plato dan Aristoteles. Setelah itu, St. Augustine dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keingintahuannya tentang fenomena psikologi. Descartes mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari, sebagaimana mesin lainnya. Ia juga memperkenalkan konsep kerja refleks. Banyak ahli filsafat yang terkenal lain dalam abad 17 dan 18. Pada waktu itu psikologi masih berbentuk wacana, belum menjadi ilmu pengetahuan. Berabad-abad setelah zaman Yunani kuno, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat. Dalam perkembangan psikologi selanjutnya, peran sejumlah sarjana ilmu faal yang juga menaruh minat terhadap gejala-gejala kejiwaan tidak dapat diabaikan. Nama seorang sarjana Rusia, I.P. Pavlov, tampaknya perlu dicatat secara khusus, karena dari teori-teorinya tentang refleks kemudian berkembang aliran behaviorisme, yaitu aliran dalam psikologi yang hanya mau mengakui tingkah laku yang nyata sebagai objek studinya dan menolak anggapan sarjana lain yang mempelajari juga tingkah laku yang tidak tampak dari luar. Selain itu, peranan seorang dokter berdarah campuran Inggris atau Skotlandia bernama William M.C. Dougal perlu pula dikemukakan. Ia juga telah memberi inspirasi kepada aliran behaviorisme di Amerika dengan teori-teorinya yang dikenal dengan nama purposive psikologi. Sementara para sarjana filsafat maupun ilmu faal berusaha menerangkan gejala-gejala kejiwaan secara ilmiah murni. Muncul pula orang-orang yang secara spekulatif mencoba untuk menerangkan gejala-gejala kejiwaan dari segi lain. Teori Gall dikembangkan dari pandangan psikologi fakultas yang dikemukakan seorang tokoh gereja bernama St. Augustine. Menurut Augustine, dengan mengeksplorasi kesadaran melalui metode introspeksi diri, dalam jiwa terdapat bagian-bagian atau fakultas. Fakultas tersebut antara lain ingatan, imajinasi, indera. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep ilmu psikologi. Konsep yang dikembangkan dalam ilmu psikologi seperti motivasi, konsep diri, sikap, persepsi, frustasi, sugesti, prestasi, crowding atau kerumunan massa, imitasi, dan kesadaran. Kita akan membahas yang pertama, yaitu satu, motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan dan ketegangan individu yang membangkitkan dan memelihara serta mengarahkan tingkah laku yang mendorong menuju pada suatu tujuan untuk mencapai suatu kebutuhan. Pembahasan yang kedua adalah konsep diri. Konsep diri merupakan penilaian tentang dirinya oleh orang lain yang menyangkut aspek fisikal, perceptual, dan attitudinal atau fisik, persepsi, dan kesikapan. Dan yang ketiga yaitu sikap. Konsep sikap merujuk pada masalah yang lebih banyak bersifat evaluatif, afektif terhadap suatu kecenderungan atas reaksi yang dipilihnya. Yang keempat, persepsi. Istilah persepsi dalam Kamus Lengkap Psikologi karya Kaplan memiliki arti A. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. B. Kesadaran dari proses organis. C. Satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. D. Variabel yang menghalang atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisme untuk melakukan pembedaan di antara perangsang. Yang E. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta-merta mengenai sesuatu. Saya akan menjelaskan tentang majlis ilmu psikologi. Dalam beberapa majlis ilmu psikologi yaitu yang pertama, psikologi eksperimental dan kajiannya menurut tahun 1946. Sebenarnya sebutan yang meniru karena para ahli psikologi dan keahlian bidang lain pun melakukan eksperimen. Kelompok ini biasanya terdiri dari para ahli psikologi yang menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari bagaimana orang bereaksi terhadap pasangan mereka. Memandang dunia ini melalui mengingat dan memaafkan secara emosional dan digerakkan untuk bertindak secara baik rasa diingin bertindak tidak baik rasa lapar maupun keinginan untuk
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Habibah. Saya pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan materi terakhir tentang tokoh-tokoh psikologi. Untuk anak tahun Belanda tahun 1832 sampai 1920, beliau lahir di Mekaro pada tanggal 18 Agustus 1932. Beliau dianggap sebagai bapak psikologi modern. Beliau mula dikenal sebagai seorang sosiolog, filsuf, dokter, dan ahli hukum. Yang kedua adalah Ivan Pavlov, yaitu tahun 1849 sampai 1926. Lahir dari Jasa tanggal 18 September 1894. Beliau terkenal di bidang psikologi, berawal dari eksperimen pencernaan, kemudian eksperimen fenomena, dan beliau mengembangkan studi perilaku, yaitu behavioral study. Yang ketiga yaitu Wilhelm Alfred Binet tahun 1857 sampai 1911. Beliau dikenal sebagai seorang sosiolog dan juga pengacara atau ahli hukum. Hasil karya beliau adalah Intelligent Questions atau IQ. Yang keempat yaitu John Watson atau John Watson 1878 sampai 1958. Lahir di Granville pada tanggal 9 Januari 1878. Beliau dikenal sebagai ilmuwan tentang psikologi binatang. Yang kelima itu ada Max Wertheimer 1880 sampai 1943. Lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880. Beliau dianggap sebagai pendiri psikologi Gestalt bersama-sama dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Kofra. Yang keenam, Henry Amurai 1863 sampai 1988. Lahir di New York tanggal 13 Mei 1893. Henry berpendapat bahwa kepribadian akan lebih mudah dipahami dengan cara menyelidiki alam ketidaksadaran seseorang. Yang ketujuh itu Jan Piaget 1896 sampai 1980. Lahir di Switzerland tahun 1866. Yang ke-8 yaitu Kurt Rogers tahun 1902 sampai 1987. Lalu lahir di Oak Park, Illinois tahun 1900. Lahir di Switzerland tahun 1866. Yang ke-8 yaitu Kurt Rogers tahun 1902 sampai 1987. Lalu lahir di Oak Park, Illinois tahun 1902. Tahun 1928 beliau mendapat gelar master di bidang psikologi. Beliau membuat buku The Clinical Treatment of the Problem Child. Yang ke-9 Erik Erikson tahun 1902 sampai 1994. Lahir di Frankfurt, Jerman tahun 1902. Yang ke-10 yaitu Bulhus F. Skinner tahun 1904 sampai 1990. Lahir di Susquehanna, Pennsylvania tahun 1904. Tahun 1931 beliau memperoleh gelar sarjana psikologi. Yang ke-11 yaitu Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Lahir di Brooklyn, New York tahun 1908. Beliau dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Beliau percaya bahwa manusia tergerak atau memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya sangat terkenal yaitu tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Yang ke-12 Hans Jürgen Weissach tahun 1910 sampai 1997. Lahir di Berlin, Jerman tahun 1916. Beliau telah menulis buku lebih dari 50 buku dan 600 artikel penelitian. Teori beliau tentang biologi dan kepribadian. Yang ke-13 yaitu Albert Bandura tahun 1925. Lahir di tahun 1925 di Alberta, Kanada, memperoleh gelar Master Psikologi tahun 1991. Teori beliau adalah pembelajaran sosial atau social learning theory. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Saya Gita Habibah.